Pemirsa, tarif resiprokal atau timbal balik Amerika Serikat mendapat perlawanan global. Salah satunya dari para pemimpin negara anggota ASEAN. Tarif timbal balik dari Amerika Serikat ini dinilai akan menimbulkan kerusakan serius pada perdagangan global. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Fadil Hasan menilai tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke sejumlah negara termasuk Indonesia membingungkan dan tidak punya basis hitung-hitungan yang jelas. Hampir semua sepakat bahwa perhitungan yang dilakukan itu jadi sangat membingungkan dan tidak memiliki suatu argumen yang jelas. Tetapi terlepas daripada itulah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara anggota ASEAN berdiskusi membahas respons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat. Melalui cara dan bertukar pandangan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu diikuti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pembahasan tersebut juga diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahan di akun Instagramnya. Menurut Anwar, diskusi lewat sambungan telepon tersebut juga memperoleh pandangan dan mengkoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik yang diterapkan Amerika Serikat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel menilai kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berdampak besar ke dalam negeri. Mantan Menteri Perdagangan itu mengajak semua pihak, khususnya pemerintah, untuk menjaga dan menyelamatkan Indonesia dari dampak kebijakan Trump. Dalam kondisi sekarang saya berharap pemerintah satu, kontrol impor dari luar. Jaga pasar domestik kita, jangan sampai dalam kondisi sekarang ini justru kita membuka pasar kita untuk produk-produk dari luar. Jangan lagi pemerintah mengatakan, ada yang pernah yang mengatakan bahwa ini oversupply di Cina sehingga masuk ke Indonesia. Itu cara berpikir yang salah menurut saya. Pemerintah harus fokus, harus punya sense komitmen kepada bagaimana mendorong industri dalam negeri. DPR saja pada waktu masa COVID berupaya untuk mendorong mewujudkan undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Apa hasilnya? Kan belum ada. Ini kan pemerintah lagi. Gimana pemerintah mengimplementasikan daripada undang-undang itu sendiri? Kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump mengancam industri tekstil di Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API meminta pemerintah untuk segera bernegosiasi dengan AS dan menggodok kebijakan yang pas. Jangan sampai Indonesia yang populasinya cukup banyak menjadi tujuan ekspor yang tadinya ditujukan ke negara Paman Sam, nanti menjadi dibuang kepada Indonesia. Yang ini akan membuat dampaknya PHK-nya makin parah di sektor TPT ini. Ya, kita harus pintar-pintarnya bagaimana memitigasi, meminimalisir dampak dari kebijakan Trump. Tujuannya pemerintahan Trump jelas. Bagaimana mereka tiap-tiap negara mampu mengurangi trade defisitnya. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi, bisa berangkat ke Amerika. Analis ekonomi Fitra Faisal juga mendukung ruang negosiasi pasca kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, industri padat karya harus bersiap-siap menghadapi tarif 32% yang dikenakan terhadap barang dari Indonesia. Meskipun tentunya harus ada ruang negosiasi juga ya untuk kemudian menurunkan tarif tersebut. Memang ya Trump juga menghitung non-tariff barriers yang itu biasanya susah untuk dikuantifisir ya, dan makanya dia pakai perhitungan yang juga sebenarnya subjektif tapi sebenarnya juga bisa masuk akal karena agak sulit untuk menghitung non-tariff barriers gitu ya. Nah, tetapi di situ adalah room for negotiations-nya. Itu adalah ruang negosiasinya justru di situ karena dengan suatu hal yang abu-abu. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau PCO, Dedek Prayudi, mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian sedang mengkaji ruang negosiasi Indonesia dengan AS.
itu masih mengkaji terkait dengan kondisi terkini, risiko, offering dari kita, apa yang kita inginkan dari mereka, skenario A-nya itu masih soal tarif ya. Lalu kemudian kalau kita memakai instrumen lain atau misalnya kombinasi dari beberapa instrumen itu bagaimana, termasuk juga apa yang kita tawarkan. Nah, ini belum bisa kami sampaikan karena memang masih dirumuskan, bukannya kami merahasiakan. Sebelumnya, Presiden AS Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua barang impor yang masuk ke AS. Tarif yang dikenakan terhadap negara-negara ASEAN beragam. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, dan Thailand 36%. Tim Liputan Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.